Ya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan orang tua dan juga para pendidik di mana saja berada yang dengan setia menyaksikan channel Anak dan Remaja bagi Kristus. Hari ini sangat spesial sekali karena saya kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Kenapa saya katakan demikian? Karena biasanya beberapa pembicaraan di channel saya itu tema-tema yang sudah kita bicarakan, saya mengundang beberapa mantan mahasiswa saya. Nah, ini terbalik ya. Jadi ini saya yang adalah mantan mahasiswa dari tamu istimewa saya. Artinya yang saya undang ini adalah dosen saya. Bisa kebayang tidak ini dulu cukup ya lumayan lama 10-an tahun lebih bahkan hampir 20 tahun tidak berjumpa dengan dosen saya ini, seorang ibu yang sangat luar biasa, tapi tampangnya tetap awet muda, murah senyum, dan juga selalu siap menolong kami ketika kami ada di dunia pelayanan, khususnya dunia pendidikan, berbicara, bertanya, selalu dilayani dengan sangat ramah sekali. Tanpa berpanjang lebar, saya mau menyambut dosen saya ini, yaitu Ibu Tan Giok Lee. Selamat datang, Bu. Iya, halo semuanya. Bu Lili, terima kasih untuk undangannya ini, undangan spesial sekali. Terima Saya kasih yang ini harus terima kesempatannya. kasih Ibu bersedia ngobrol dengan kami karena ini adalah channel-nya untuk anak-anak muda ya Bu ya, berbicara tentang Ya pendidikan betul. Kristen seperti itu. Nah, hari ini Ya. Bu kita ngobrol tentang buku yang Ibu tulis yaitu G2G. Nah, Ya. Bapak Ibu, sebelumnya saya memperkenalkan dulu Ibu Tan Giok Lee, Doktor Christian Education, seorang dosen di STT maupun beberapa STT, seorang hamba Tuhan di sebuah gereja di Bandung, dan juga seorang pembicara yang terkenal ya, di beberapa tempat untuk Christian education seperti itu. Bahkan sekarang saya masih tetap ikut satu webinar yang Bu Gyokli ada di dalamnya ya, sangat memberkati sekali, yaitu FCE ya. Dan Ya. bersyukur Tuhan. sekali kita akan membicarakan tentang buku ini. Saya udah baca buku ini udah lama sekali karena dapat dari Bu Gyokli waktu pertemuan alumni ya di Bandung itu, dan banyak juga teman-teman yang diberkati lewat buku ini. Dan sangat menarik sekali ketika saya baca buku ini kayaknya beberapa kali deh saya baca buku ini gitu ya, karena sangat memberkati sekali. G2G, generasi ke generasi. Nah, ini ada yang sangat menarik di halaman 22 dikatakan, dengan belajar tentang pendidikan di dalam keluarga, khususnya di dalam perjanjian Allah kepada keluarga-keluarga Kristen, di sini dikatakan maka para guru pria yang berstatus kepala keluarga disadarkan dan dibangunkan untuk membangun kembali kepercayaan ini, dan para guru wanita yang berstatus istri juga disadarkan dan dibangunkan untuk memulihkan peran penolong suami agar sukses menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pendidikan Kristen. Dan dalam hal ini juga orang tua patut berterima kasih karena para guru memperlengkapi anak-anak di dalam ilmu dan terintegrasi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bisa cerita sedikit Bu, bagaimana kisah perjalanan buku ini Z2G? Sempat tidak awalnya kan ditulis bahwa ini karena Ibu mengajar di mana-mana dan responnya itu sungguh luar biasa seperti itu. Bisa cerita sedikit nggak Bu akhirnya? Oke, buku ini harus ditulis karena ini akan sangat memberkati. Seperti itu Bu. Silakan Bu. Ya, baik. Ini nih menarik sekali. Memang betul ini perjalanan karena tidak sekaligus tek begitu tadi ya. Jadi teknya itu memang perlu ada momentum yang menginspirasi dan Tuhan titipkan. Eh, Sebetulnya dari awal sekali saya mengikuti satu mata kuliah di Bayola waktu itu 2007 ya. Lalu dosen itu waktu saya studi malah nggak ngajar, tapi waktu itu saya ambil, lalu mau mengatakan bahwa satu ayat yang sangat penting yaitu Kejadian 18:19 ya. Itu betul-betul Tuhan yang katakan kepada Abraham,
menyuruh Abraham itu karena ada satu perintah supaya anak-anaknya tuh dididik, dan kalau itu berhasil maka perjanjian Tuhan itu dipenuhi. Ya, jadi satu perjalanan jauh kemudian itu dikonfirmasi terus ketika saya mentraining para guru. Ya, nah itu beberapa sesi tuh sampai dan sekian kota. Kemudian ketika saya menyampaikan ini, nah tadi yang di halaman itu dikatakan bahwa para pendidik sampai mengatakan sekian pendidik pria memang mengatakan bubar, saya baru sadar. Ya, jadi kalau saya selesai dari modul ini, saya akan menjalankan peran itu karena selama ini kok kayaknya kok nggak ada ya, gaungnya tuh kurang gitu. Jadi ada pertobatan, ada kesadaran dan luar biasa sekali. Nah, yang menarik tadi yang wanita, iya ya selama ini kok saya jadi kayak menggantikan suami gitu, yang kayak didelegasikan. Loh, iya ya saya juga salah ya. Jadi saya kembali ke rumah, saya akan kembali pada peran istri dan itu sangat memberkati, sangat menyadarkan dan yang menarik adalah tadi orang tua ketika mereka berperan sebagaimana mestinya, maka sekolah juga berubah peran. Tidak mengambil tanggung jawab keluarga. Itu tuh penting sekali. Dan yang sangat menjadi intinya adalah tadi dari ayah kepada anak laki-laki, bukan berarti ibu jadi tidak penting, tetapi ibu berperan supaya ayahnya sukses. Dan anak perempuan bukan tidak penting, justru penting disiapkan satu hari menjadi suami untuk mendukungnya supaya itu pun jadi sukses. Sehingga perjanjian generasi ke generasi itu menjadi berhasil. Itu perjalanan panjang. Oke Bu, tadi Ibu kan mengatakan bahwa bukan berarti bahwa peran seorang ibu ya Bu ya, ini kan sudah kalau berbicara zaman sekarang ini ibu-ibu banyak yang kerja. Ibu-ibu tuh maksudnya juga berperan sebagai ibu rumah tangga tapi juga mereka bekerja. Nah, apakah itu masih tetap bisa menjalankan seperti yang tadi itu harusnya ya Bu ya, menjadi pendamping, penolong dan juga keberhasilan suaminya. Nah, kalau yang ibu yang bekerja ini kira-kira dalam konteks seperti itu bagaimana, Bu? Tetap tidak berubah walaupun di halaman berapa saya memang mengusulkan supaya jangan, kalau bisa ibu-ibu kalau bisa ya, kalau bisa. Ini situasi sangat sulit. Kalau bisa berbasis rumah, kalau bisa. Itu yang disebut homepreneurship. Jadi bukan entrepreneurship tapi homepreneurship. Nah, ini tidak mudah. Tetapi kalaupun di luar rumah, ini dibutuhkan seorang wanita, entah namanya apa ya, bijak, gesit, tangkas, ya katanya dari tangkas sampai ke perkakas. Jadi ini memang wanita yang luar biasa yang dituntut untuk mendukung seorang suami sukses. Jadi tujuannya itu, bukan menjadi saingan suami, tapi mendukung suami. Jadi ini kehebatan para istri yang bilang suami sukses, di baliknya ada istri yang hebat tuh begitu tuh. Iya, saya setuju banget ya Bu ya. Berarti nih para ayah, para lelaki yang nantinya akan menjadi seorang ayah atau seorang suami harus berperan lebih lagi ya Bu ya terhadap istri dan anak-anaknya. Dan istri ingatlah keberhasilan suaminya karena kita juga seperti itu. Nah Bu, ini berbicara tentang buku ini kembali di halaman 45 di sini ada kutipan tentang esensi pendidikan Kristen, yaitu diambil dari buku Exploring the History and Philosophy of Christian Education yang ditulis oleh Michael Anthony dan Warren Benson. Dikatakan bahwa pendidikan Kristen itu berhutang kepada orang-orang kudus dalam perjanjian lama. Kalau tadi Ibu mengisahkan peran ayah, lalu tadi kepada anak laki-lakinya, ini seperti saya teringat di dalam perjanjian lama, betul ya Bu ya. Mereka mewariskan kepada kita suatu contoh bagaimana menjalani kehidupan ikatan perjanjian dengan Sang Pencipta, dan pada akhirnya ini adalah memberikan sebuah panduan tujuan dari hubungan orang tua dengan anak-anaknya, di mana
nantinya kelak mereka menjadi dewasa yang memiliki iman yang teguh dan meneruskan kembali kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan ini menarik sekali karena judul buku ini adalah dari generasi ke generasi, G to G, ya. Nah, Ibu silakan Bu cerita lebih kurang tentang buku ini. Kenapa orang tua harus baca? Kenapa para pendidik harus baca buku ini? Silakan Bu. Iya, iya baik. Ini memang tadi disebutkan sebagai inti dari pendidikan Kristen. Ya, jadi inti dari pendidikan Kristen itu basisnya bukan sekolah Kristen, bukan. Basis utama itu adalah keluarga. Kenapa keluarga? Itu memang desain original dari Tuhan. Jadi kalau rancangan Tuhan itu pasti nggak salah. Karena kenapa harus berbasis keluarga? Karena anak-anak kan dibesarkan dari sejak lahir, itu kan yang mengenal anak-anak itu kan orang tua sendiri. Dan meneruskan iman itu nggak bisa sekedar kognitif, itu nggak bisa. Karena anak-anak itu didesain Tuhan, sekali lagi kalau mau desain, anak-anak itu nggak bisa membayangkan Allah yang nggak kelihatan, nggak bisa. Baru bisanya itu nanti di umur sekitar 10-11 itu yang rancangan yang Tuhan bentuk. Oleh karena itu harus konkret, iman tuh harus konkret. Ya, perjanjian tuh siapa yang janji lagi kan yang janjinya Tuhan. Gimana tuh? Nah, itu harus disampaikan secara real life itu melalui keluarga. Jadi hubungan orang tua dengan sang pencipta yang takut Tuhan itu harus direalisasikan di konteks rumah. Sehingga anak-anak tuh iya ya, kalau melihat orang tua, iya ya, misalnya ayahnya misalnya takut, misalnya kenapa sih sampai doa tuh sampai begini, kenapa sih merem, kenapa sih kan nggak kelihatan. Nah itulah diceritakan. Nah pengalaman hidup, kok papa kok bisa sampai kuat begini begitu, iya karena papa dikuatkan oleh Tuhan. Nah dikonkretkan itu membuat anaknya imannya menjadi kuat. Barulah kalau secara tahapan iman itu ada yang disebut own faith, yaitu iman yang dimiliki pribadi, barulah anak itu nanti satu hari dia akan meneruskan ke generasi berikutnya. Jadi ini memang rancangan Tuhan luar biasa. Itulah yang dituliskan oleh Michael Anthony and Warren Benson dalam bukunya sebagai inti pendidikan Kristen. Berarti ini peran orang tua sangat krusial ya Bu ya di dalam pendidikan Kristen ini. Sangat-sangat. Kalau begitu orang tua ini maksudnya kita semua sebagai orang tua mau tidak mau harus belajar terus ya Bu ya, terutama di dalam pertumbuhan iman. Saya beberapa waktu yang lalu ada baca sebuah buku juga yang sangat diberkati banget karena buku itu sama dengan buku yang Ibu tuliskan ini tentang bagaimana orang tua itu harusnya memberikan sebuah contoh kehidupan iman kepada anak-anaknya. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu betul-betul mencerminkan firman Tuhan seperti itu ya Bu. Nah Bu, ketika buku ini ditulis, kira-kira kenapa sih orang tua harus menuntaskan, harus baca buku ini? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, kira-kira bagian-bagian mana mereka harus baca buku ini dan nantinya menjadi orang tua yang sesuai dengan perjanjian Allah tadi, covenant-nya Allah. Wow, oke. Iya, jadi kalau di buku ini kan dibagi, mungkin bisa dibagi tiga ya. Jadi yang pertama itu dasarnya. Jadi nggak bisa, kok kenapa sih saya disuruh-suruh ya? Kita kan udah sibuk gitu. Ya ampun, kayak nggak ngerti aja misalnya situasinya, tuntutannya gini. Nah itu tuh orang kalau cuma disuruh atau diinspirasi saja, itu tidak akan terlalu kuat kecuali mengerti alasannya. Nah jadi alasannya itu bagian pertama. Memang cukup konseptual supaya bisa mengerti kenapa sih janji Tuhan tuh kenapa sih harus dipegang betul? Karena kalau Tuhan janji itu pasti nggak bohong dan Tuhan nggak lupa.
Jadi bukan sembarang janji. Sehingga menantikan realisasi dari janji itu harus dipegang oleh orang yang ingat janjinya dan merasa penting bahwa janji itu akan direalisasikan. Nah, itu yang bagian pertama. Nah, bagian kedua, gimana sih caranya? Kan biasanya orang suka nggak ngerti. Iya, udah tahu penting, terus gimana sih? Nah, itu di bagian 2 itu gimana prakteknya. Jadi lebih walaupun tidak terlalu konkret banget, tapi itu berusaha memberikan tips-tipsnya bagaimana mempraktekkan. Itu bagian kedua, itu bab 5, 6, 7 ya. Kemudian terakhir ada bagian yang epilog. Ini mungkin yang paling cepat bisa dibaca dan dinikmati karena itu contoh-contoh konkret 3 keluarga itu. Itu amazing sekali. Saya memang waktu menuliskan ini Tuhan inspirasikan. Ini tidak akan menjadi berkat yang lebih maksimal kalau tidak ada contoh konkret. Itu menarik sekali sampai ada 6 generasi. Bagaimana bisa sukses sampai 6 generasi? Jarang sekali. Ada yang 4 generasi, ada yang 3 generasi kalau salah ya. Jadi konkretnya seperti apa? Nah itulah. Contoh misalnya satu keluarga, itu satu anak mengatakan gini, Bu saya masih ingat katanya pelajaran yang ditanamkan oleh nenek saya bahwa tentu saja tidak melewatkan papanya, tapi oleh neneknya yang mengkonkretkan bagaimana kalau makanan itu tidak boleh dibuang-buang. Kan Tuhan Yesus juga begitu, Bu, katanya mengumpulkan sisanya. Itu dihargai. Nah, itu tuh hal kecil ya, kelihatan hal kecil. Beliau seorang dari keluarga yang sangat mapan tetapi sangat menghargai pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan itu karena generasi-generasi sebelumnya. Itu contoh kecil tapi menarik itu menjadi konkret itu. Ya. Iya Bu, kisah-kisah itu nanti Bapak Ibu bisa baca juga di bagian terakhir ya. Ada beberapa keluarga yang menceritakan kisah bagaimana dari oma opanya mendidik orang tuanya, lalu orang tuanya mendidik anaknya, lalu anak ini yang sekarang udah dewasa yang sebentar lagi juga. Jadi ada 4 rata-rata kalau kita lihat biasanya 4 generasi, kalau bisa sampai 6 generasi sampai lebih dari itu kayak wah amazing ya Bu ya. Ya, amazing. Tapi Amazing sekali. ini memang betul sekali Bu, ketika kita orang tua mendidik iman anak-anak sejak dini, ulangan 6 itu ya Bu ya, kepada anak-anak mereka dari mereka kecil, memberikan contoh teladan, dan mereka bisa lihat di situ bagaimana lambat laun anak juga akan hidup seperti orang tuanya, mengenal pencipta orang tuanya. Itu dalam hal ini tentunya bertemu dengan Tuhan kita dalam konteks iman kita. Nah, yang real ya Bu ya, maksudnya real, kalau kita lihat realnya sekarang ternyata wah 4 generasi aja tuh kalau ada bersyukur banget, apalagi 6, 7. Nah di dalam Betul. kenyataannya ketika kita bicara tentang generasi ke generasi ini ada saja Bu generasi yang kayak bukan sebuah bilang kegagalannya juga bukan kegagalan, tapi ada aja generasi yang kayak oke, oma opanya udah mendidik mama papanya, mentok di ini anaknya atau mentok di cucunya seperti itu, tidak merasa bahwa itu relevan buat mereka. Nah, bagaimana cara pendekatan orang tua yang berikutnya kepada anaknya ini? Jadi ini mendapat didikan oma opanya, lalu orang tuanya mau didik anaknya bilang dalam zaman sekarang itu udah nggak ini lagi mah gitu ya. Bagaimana cara mengatasi itu Bu? Iya, sebetulnya kata tidak relevan itu seharusnya tidak terjadi. Karena selain Alkitab itu ditulis dari awal sampai akhir, Tuhan yang menciptakan sejarah, seharusnya itu kita bergantung pada Tuhan. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita meyakini itu, maka
yang disebut generasi ke generasi itu betul-betul mengacu ke yang Mazmur 78. Setiap generasi yang mengalami perbuatan besar Tuhan itu harus ceritakan, harus cerita, nggak boleh di-keep sendiri. Justru di zaman seperti ini, cuma beda kemasannya doang kali ya. Kalau jadi bisa tunjukin pakai gadget atau pakai apa, pakai games bisa. Malah sekarang yang disebut board games bisa. Intinya sama, esensinya sama. Perbuatan Tuhan sebagai pewujudan janji Tuhan itu diceritakan. Apalagi sekarang masa pandemi seperti ini kan, bisa banyak mujizat terjadi, banyak tuntunan Tuhan menjadi nyata. Kalaupun ada suatu kedukaan, toh Tuhan juga masih berkarya. Nah itu yang harus diceritakan. Justru semakin hebat situasinya, kesempatan untuk menceritakan itu semakin besar. Ya. Jadi nggak ada kata relevan. Semoga orang tua bisa meraihnya. Kalau ada skip misalnya tadi, yang gagal misalnya, kalau bisa gagalnya jangan terus-terusan ya. Jadi siapa yang mau memutus kegagalan itu akan menerobos waktu. Jadi raihlah kesempatan, tidak berhenti di situ, justru putus siklusnya. Ya. Karena memang kalau yang diceritakan itu yang berhasil terus. Ini iya ya, mungkin ada perlu juga ya nanti ada yang skip. Iya benar-benar. Menarik sekali di Amsal dikatakan bahwa Amsal 22 ya, ayat 6 itu, good parenting doesn't guarantee good children. Jadi memang menghasilkan generasi iman berikutnya bukan sesuatu yang otomatis, tapi perlu satu upaya keteguhan iman sehingga estafet iman dari generasi ke generasi itu berhasil. Itu saja. Iya Bu, thank you. Jadi ini lebih jelas ya, lebih clear bahwa pembentukan iman yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya bisa aja mungkin skip generation, maksudnya ada aja gitu ya. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak berhentilah, maksudnya lakukan pembinaan iman ini dari generasi ke generasi, karena percaya bahwa firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Saya selalu pegang itu, artinya ketika orang tua mendidik anak-anaknya dalam firman Tuhan, mungkin ketika remaja mereka sudah mulai agak berontak sedikit, agak ini sedikit gitu. Tapi saya juga lihat Bu, ketika di masa mereka sudah berkeluarga, mereka balik lagi ingat akan apa yang diajarkan orang tuanya ini. Ini menarik sebenarnya, kalau mau dibilang skip generation hilang itu juga kalau firman Tuhan terus diberitakan oleh orang tuanya, terus dicontohkan melalui kehidupan, terus diceritakan seperti Ibu tadi, someday itu mereka balik lagi. Kembali lagi ya. Mungkin orang bilang begini, itu keluarga itu enggak, generasi-generasinya putus kok, tapi ada aja anugerah Tuhan untuk beranugerah kepada keluarga itu kembali. Jadi artinya kalau Ibu tadi ceritakan jangan putus asa gitu Bu ya. Jangan putus asa, Terus kalau yang menarik tadi Bu, pakai banyak cara. Jadi kalau misalnya anak-anak bilang udah enggak relevan mah, itu udah enggak zamannya kami lagi, itu kuno dan sebagainya. Justru orang tua tadi, kalau saya tangkap dari Ibu tadi, betul banget. Carilah cara yang sesuai dengan zaman mereka sekarang gitu ya Bu ya. Bisa dikatakan ya. Betul. Creative teaching Bu. Iya, itu dibahas di bab terakhir karena disebutkan soal beda generasi itu. Jadi yang boleh tadi bilang bahwa memang orang tua perlu belajar terus begitu, apalagi sekarang perbedaan generasinya tambah mencolok ya. Ya, tadi Ibu kan bilang di bab terakhir, di bab 7 ya Bu ya. Jadi kita sudah sampai
ke bab 7 nanti ini menarik sebenarnya Bapak Ibu semua harus memiliki buku ini. Nanti kita akan tuliskan bagaimana cara mendapatkan buku ini di mana ya, menghubungi siapa nanti saya akan tuliskan di bawah ini karena ini menarik sekali karena kita baca semakin ke sini semakin kita bisa melihat wah di sini bab terakhir ini kan cuman beberapa hal yang dikisahkan. Nah, tantangan di depan mata itu bab terakhirnya dinamika proses generasi ada yang tadi kita bicarakan itu. Tetapi bagaimana cara mengatasinya nanti kita bisa baca lewat bab yang terakhir ini seperti ini kan tadi Ibu juga mengatakan orang tua dan guru ini sama perannya. Jadi kreatif teaching mengajarkan dengan cara yang kreatif Betul. dan sesuai zamannya ya Bu ya. Itu Harus betul sesuai sekali. dengan konteks Iya, zamannya. iya, betul sekali. Nah Bu, kalau misalnya Ibu sekarang kan mengajar buku ini generasi ke generasi, muridnya, mahasiswanya juga kan G2G Bu, bukan cuma orang tuanya. Nah, ada perbedaan Bu, mengajar mahasiswa dulu di zaman-zamannya kami ini yang ya sudah sebenarnya ya Ibu kelihatan awet muda nih, jangan-jangan ada mahasiswanya nampak lebih lebih tua dari dosennya. Ada perbedaan nggak Bu mengajar mahasiswa di zaman dulu itu dengan yang zaman sekarang? Ada. Ada, tentunya pasti ada karena tadi ya perbedaan generasi itu mencolok. Saya dulu tuh nggak pernah marah. Satu kali beberapa tahun yang lalu saya marah, saya kaget sendiri. Loh, kok saya bisa marah ya di STT? Karena biasanya saya nggak pernah marah. Waktu itu pas mengajar mahasiswa S1 memang ya, jadi dan kalau nggak salah angkatan pertama. Sehingga kebetulan jumlahnya banyak lagi. Sehingga kerasa banget, loh kok beda ya gitu. Itu sih baru-baru itu ya, tapi kalau mencoloknya sih enggak. Sekarang-sekarang ini lebih kelihatan bedanya karena mereka itu disebut attention span ya, yaitu jarak perhatiannya atau waktu perhatiannya itu makin singkat, Oh iya. makin singkat. Nah itu membuat mereka cepat bosan dan mereka juga bisa sidetrack ya dengan segala macam. Jadi kemampuan kita mengajar itu harus betul-betul bisa menarik perhatian mereka, harus membuat mereka berpartisipasi, ya, dan memberi ruang kepada mereka untuk mencari informasi sendiri, ya, beda sekali. Jadi mereka lebih aktif, tapi lebih cepat bosan. Jadi kemampuan pendidik itu harus di apa ya? Harus diramu ulang ya, harus Di-upgrade diramu ya Bu? ulang, di-upgrade. Kita sendiri mesti mau berubah. Sebenarnya prinsip dasarnya sih sama. Ya, saya selalu mengajak para pendidik Kristen selalu berpikir dan meneladani Kristus karena Kristus sangat melibatkan. Banyak teori, walaupun teori itu sebetulnya didasarkan pada sistem pengatus yang begitu mengagumkan, sangat melibatkan, sangat menghargai, tetapi sangat menginspirasi dan yang terutama adalah mengubahkan, mentransformasi secara total. Itu amazing sekali. Di perubahan zaman tidak diantisipasi oleh pendidik. Betul Bu. Berarti kata mengupgrade diri, belajar lagi dan belajar terus itu bagi para pendidik harusnya dilakukan terus-menerus karena anaknya yang kita hadapi zamannya udah berbeda ya Bu ya. Belajar tentang mereka, tahu tentang mereka. Baik Ibu menghadapi dosen sekarang dengan dulu menghadapi anak mahasiswa, dengan kita juga menghadapi anak-anak udah berbeda. Kalau bisa sampai marah sih bisa dimengerti Bu, karena saya juga pernah lakukan itu. Kalau dulu kita kayaknya anaknya bukan lebih nice, sebenarnya sama, cuman mereka sekarang malah lebih pintar dan kritis ya Bu ya. Iya betul, kritis sekali, iya.
Iya. Jadi konsentrasi yang pendek itu harusnya kalau Ibu tadi mengatakan, itu caranya baik banget ya, dikasih, "Ya udah kamu cari sendiri informasinya." Jadi kayak ya udah, aktif gitu ya, karena mereka sangat Mhm. aktif sekali gitu, Bu. Iya, betul. Nah, Bu, bagi para pendidik ya, Bu, bagi Mmm. para, rohaniawan anak muda maksudnya yang melayani di gereja maupun guru-guru di sekolah. Kira-kira apa sih yang, perlu dilakukan selain tadi belajar dan belajar terus, meng-upgrade diri, terus, creative teaching lah, maksudnya Mmm. kreatif-kreatiflah mengajar, terus, tahu tentang anak-anaknya zaman zaman sekarang. Tapi apa yang bagian terakhir tadi, Bu, yang ingin, dilihat oleh para guru ini, kira-kira bagaimana kita bisa belajar menjadi, seperti Kristus yang melakukan pendekatan kepada generasi yang sekarang ini, karena itu kan tidak mudah. Kira-kira, eee, dalam pembicaraan kita yang menuju ke akhir-akhir pembicaraan ini, Mmm. apa sih Bu yang seharusnya kita lakukan, dalam pelayanan kepada anak-anak muda zaman sekarang ini selain yang tadi itu dalam relasi kita dengan Kristus sebagai para pendidik? Atau Mmm. orang tua. Mmm. Ya, ini pertanyaan luar biasa. Jadi sebetulnya sebagai pendidik, ini semoga muncul buku kedua karena karena Sangat kita diharapkan. pendidik ya ini nggak keluar-keluar, nggak selesai-selesai karena memang cukup sulit. Tetapi intinya adalah, saya mengiyahkan banget atau mengaminkan banget konsep dari Parker Palmer sebagai pendidik yang luar biasa yang mengkritisi, sistem pendidikan yang tidak benar, yang terlalu menekankan kognitif. Jadi sebenarnya intinya adalah pendidik itu harus mengenal siapa yang dididiknya, ya. Tentu saja, pendidikan yang transformasional adalah ketika naradidiknya mengenal siapa pendidiknya, itu juga mengubahkan, ya. Jadi jangan sepihak dengan perbedaan generasi kayak sekarang itu sepertinya pendidikan dituntut terus, ya. Dan tuntutan itu bukan berarti tidak ada alasan. Memang jelas dituntut untuk mengenal siapa yang dididik. Tapi saling mengenal itu penting sekali. Jadi sambil pendidik juga mengenal dirinya sendiri, mengenal siapa yang dididik itu sangat penting. Sehingga perbedaan generasi ini bisa diatasi tadi dengan creative teaching, dengan media pembelajaran, dengan apa ya, perubahan kita, hidup kita juga itu kan berdampak semuanya. Berarti relasi ya, Bu? Berarti relasi betul, relasi Relasi sekali. sangat penting sekali, di dalam memahami anak-anak yang sekarang kita ajar begitu ya, Bu, ya? Berarti Betul. kita juga harus terbuka untuk berelasi dengan mereka ya, Bu, sesulit Hmm. apapun gitu. Sesulit apapun Karena itu semakin sangat sulit, penting. Bu. Semakin sulit, iya betul. Bahasanya ya, tetapi bukan berarti nggak bisa. Satu hal mungkin kalau boleh masih nambahkan sedikit aja, itu yang disebut bahasa kasih, itu akan relevan sepanjang zaman. Iya, iya itu bisa, Bu. Karena, apa namanya, anak-anak nih misalnya kita ngomong apa, dia jawab apa, kadang-kadang itu kita udah, "Hah?" Gitu ya, udah mulai nih. Terus kita bicara apa, dia dia yang menjelaskan, bukan kita yang menjelaskan. Jadi kayak, oh ya," gitu ya. Nah, saya pikir, kita ini sebagai para pendidik jadi harus update, terus harus, tanya mereka lewat relasi itu, gitu. Jadi saya Mhm. sekarang menurunkan dengan, mestinya saya kan juga jauh di bawah ibu usianya gitu, tapi udah ngerasa kayak, tua banget ya untuk memahami." Jadi harus nurunin ke bahasa yang Ibu bilang tadi, ke bahasa kasihnya mereka. Oh ya, Iya. oh ini lagi apa sih game sekarang? Jadi saya, wawancara anak-anak gitu, tetangga dan juga di sekolah, di tempat pelayanan, saya bilang gini, sekarang lagi suka game apa sih? Dunianya apa sih?" Gitu. Jadi kayak, oh ya, jadi tapi jangan kelihatan kepo gitu, Bu. Mhm. Iya Mereka nggak betul. suka kita kepo.
Saya belajar. Bu, terima kasih ya Bu untuk kehadiran yang luar biasa. Satu tadi yang tadi Ibu tambahkan terakhir kali itu, yaitu para pendidik selain belajar berelasi di dalam relasi dengan anak-anak, tapi tentunya harus relasi terus-menerus kepada Kristus yang adalah guru agung kita ya Bu ya. Karena kan ininya kita kepada Kristus, menjadi serupa dengan Kristus di dalam keintiman dan juga relasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Gitu ya Bu ya. Betul. Betul sekali. Amin. Betul sekali. Iya. Jadi Itu intinya sebetulnya, itu sumbernya. intinya Bu ya, menjadi serupa dengan Kristus. Inti daripada Christian education seperti itu. Wah, thank you banget nih Bu. Sebenarnya kalau mau Iya. dikupas nih buku ini per halaman per halaman nggak akan habis waktunya. Maksudnya Akan selesai ya. nggak akan selesai. Sorry. Jadi bisa waktu kita itu sampai nggak ada batasnya gitu. Tapi kami tunggu ya Bu buku yang Iya, buku iya, ini berikutnya jadi iya bagaimana baik. G2G ini yang tadi yang kita bahas terakhir itu kayaknya bisa dibukukan nih bagaimana menghadapi generasi yang sulit sekarang ini tapi tetap bisa meneruskan iman Kristen itu atau iman akan Kristus itu kepada anak-anak sekarang dengan Iya. pertanyaan mereka yang susah itu. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bu Gyokli di dalam pembicaraan kita pada hari ini yang sudah mengajar kita bahwa mari para orang tua dan para pendidik menjalankan perannya dengan semestinya, yaitu tetap mengupgrade diri, tetap memiliki relasi dengan anak-anak, dan tetaplah setia untuk dapat melayani anak-anak yang dilayani. Bu, terima kasih banyak ya Bu untuk Terima kasih, terima kasih. kehadirannya. Iya, terima kasih. Tuhan berkati Next semuanya. mungkin kita bisa ngobrol tentang Christian education yang lain mungkin. Amin, amin. Semoga Tuhan bukakan jalan ya. Amin. Untuk buku Baik. kedua kan, Bu? Ya, semoga memberkati semuanya. Ya, terima kasih. Itu pasti banget Bu memberkati kami semua, memberkati setiap orang tua dan para pendidik yang mendengar. Bapak Ibu, demikianlah perbincangan kita atau ngobuk kita dari hati ke hati dengan buku yang sekali lagi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu, G2G, generasi ke generasi yang dituliskan oleh Ibu Tan Gyokli. Buku ini bisa didapatkan nanti di bawah yang saya tuliskan ini dan Bapak Ibu bisa nanti membaca dan juga bisa juga mendiskusikan dengan kita-kita yang sudah membaca seperti itu ya. Tuhan memberkati kita, tetaplah setia dan tetaplah meneruskan iman kita dari generasi ke generasi, dan Bu Gyokli sudah terus mengingatkan kepada kita betapa pentingnya peran orang tua, khususnya ayah, untuk dapat membawa anak-anak dan istrinya di dalam iman kepada Kristus, lalu meneruskan lagi anak-anaknya kepada anak-anak berikutnya. Pasti ada saja kegagalan ataupun mungkin miss-nya atau skip-nya, tetapi percayalah bahwa Tuhan akan terus menolong kita, para orang tua, di dalam mendidik ini. Terima kasih untuk kehadiran Bu Gyokli. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di pembicaraan kita berikutnya. Terima kasih Bu. Bye. Terima kasih, bye.